semakin konservatif jadinya, yang liberal semakin liberal, yang moderat semakin moderat, yang radikal lebih radikal lagi. Kenapa? Karena pertemanan di dunia jejaring mereka, khususnya dalam konteks YouTube dan Twitter, itu jejaring mereka lebih banyak menggunakan pola satu arah. Sehingga pertukaran ide antara ide moderat dengan ide konservatif itu kurang begitu banyak bertemu di ranah dunia maya. Dan ini lebih bahaya lagi diserap oleh kalangan milenial dan mereka terbukti lebih banyak membaca sesuatu yang sifatnya simple, tidak lebih banyak paragraf, tidak mau baca buku yang tebal-tebal. Kemudian ini bisa berbahaya kepada paradigma berpikir dari kalangan kaum milenial. Apalagi dalam rilis terbarunya dari Badan Pusat Statistik Indonesia itu mengatakan bahwa kalangan generasi Z dan milenial itu cukup besar. Ya. Generasi Z misalnya sudah mencapai 27%, generasi milenial mencapai 25 atau dibalik. 27 generasi Z, 25 generasi milenial dan jumlah cukup besar ya. 27 sama 25 udah 52% dari total penduduk Indonesia 271 juta. Artinya setengah lebih daripada penduduk Indonesia itu adalah didominasi oleh kalangan generasi Z dan juga generasi milenial. Dan ini sangat bahaya kalau dihubungkan dengan narasi-narasi yang dilontarkan oleh kalangan konservatif yang tidak ditangkal oleh kalangan generasi oleh kalangan orang-orang yang moderat. Lalu dia hendak kemana? Dia hendak memberikan pandangannya kepada ruang publik bahwa ia harus mengikuti apa yang dia sebar, apa yang dia share narasi-narasi keagamannya itu, ya. Sehingga wajar misalnya belakangan terakhir banyak bermunculan problem ideologi aliran sesat yang nyeleneh. Misalnya baru-baru ini kita menemukan ada aliran Hakekok ya di Pandeglang itu. Ini dari segi namanya aja memang berawal dari orang-orang yang tertindas, orang-orang bawah ya. Ya, problem ini memang sangat tragis sekali muncul pada zaman sekarang yang mengalami terisolasi dunia khususnya oleh karena COVID sendiri ya. Kita bisa bayangkan COVID ini banyak memberikan pengaruh kepada dunia ya, banyak memberikan korban ya. Sampai hari ini korbannya udah 105 juta ke atas yang terinfeksi. Udah 2.500.000 yang meninggal di dunia ini. Ya. Ditambah dengan ideologi keagamaan yang lebih konservatif, yang mengarah kepada radikal, diserap oleh publik. Yang terjadi adalah anak-anak kita, mahasiswa kita, remaja kita, bahkan dewasa, orang-orang dewasa kita. Mereka banyak merap informasi dari dunia maya yang kemudian bisa terpengaruh oleh paham-paham yang radikal dan konservatif itu. Lalu kemudian pada slide yang seterusnya, slide yang keempat, kita coba baca dari sisi teori strukturasi Anthony Giddens ya, dalam bukunya Sosiologi and Politik itu. Menurutnya, ketika mengamati fenomena sosial itu, kita berangkat dari dua grand design teori besar, yaitu struktur dan agen. Struktur ini adalah level di tingkat atas dan agensi ini adalah semacam aktor. Kedua struktur dan agensi ini kemudian diberikan ruang dan waktu ya sebagai tempat, sebagai arena untuk melakukan praktik sosial, di mana pintu masuknya itu adalah pertama signifikansi, yang kedua dominasi, yang ketiga legitimasi. Ya. Kalau kenapa mereka berhasil menembus batas dunia maya? Karena ada dua alternatif yang dijelaskan oleh Anthony Giddens. Pertama bisa struktur, kekuatan struktur, yang kedua bisa kekuatan aktor. Ya, Alex Xiao misalnya, kekuatan aktornya itu mereka luar biasa. Kenapa? Karena didorong oleh struktur yang kuat. Ya, meskipun sekarang underground gitu ya. Underground udah dibubarkan oleh pemerintah, tapi kemudian ideologi itu masih hidup di ranah dunia maya, khususnya di Twitter dan di YouTube gitu ya. Nah, antara agensi dengan struktur itu memberikan ruang yang lebar lewat tempat arena untuk melakukan narasi-narasi dalam bentuk praktik sosial. Nah, kemudian
masuk ke ranah pemaknaan. Maknanya apa? Ketika mereka masuk ke ranah dunia sosial, bahwa mereka maknanya ingin menyebarkan ideologi mereka supaya anak-anak kita, generasi kita itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. Jadi sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka yang terjadi adalah bid'ah, khurafat, tahayul, dan seterusnya adalah kafir dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa seperti itu karena ada dominasi, ya. Ada dominasi di ranah dunia maya, ya, dengan berbagai macam penguasaan teknologinya, penguasaan menggiring masanya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian mereka punya legitimasi, punya aturan bahwa ranah dunia maya itu mesti dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah dalam rangka untuk memberikan pencerahan lewat kontrol hukumnya. Nah, kontrol-kontrol hukum itu seringkali lebih terfokus kepada hukumnya. Di agama lebih banyak dipakai dalam konteks fikih. Maka yang keluar itu adalah haram, bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan lain sebagainya. Kalau ini terus-menerus dilakukan oleh mereka-mereka yang konservatif, maka yang terjadi adalah orang-orang yang generasi milenial, generasi Z itu rentan terpapar oleh ideologi yang radikal tersebut. Oleh karena itu, jamaah Jumiah yang berbahagia, marilah kita sama-sama jadikan ranah dunia maya itu sebagai medan arya kita untuk memberikan ide-ide segar, sebagai medan kita untuk memberikan pencerahan kepada netizen, kepada para netizen yang begitu banyak, ya. Dan data itu sangat besar. Ternyata para generasi milenial dan generasi Z itu sudah mencapai 160 juta lebih yang aktif di dunia maya, ya. Jadi tenaga, kemudian pikiran yang begitu banyak bercokol di media sosial itu ternyata itu sangat mengagumkan, sangat tergiur berbagai kalangan untuk mengelola mereka. Nah, salah satunya adalah generasi yang berpaham ideologi konservatif itu, ya. Jadi ini tidak boleh dibiarkan, kita harus tangkal dengan narasi-narasi yang moderat supaya anak-anak muda kita lebih berpikiran maju, berparadigma maju, dan Islam jangan hanya dijadikan sebagai ranah hukum saja, tapi Islam juga dijadikan sebagai hudan linnas, sebagai penyelesai berbagai problem yang ada di dunia ini, mendialogkan antara agama dengan ilmu pengetahuan baru, yang kemudian bisa melakukan sintesis baru. Nah, sintesis baru itu dalam bentuknya beragam. Ya, kita lihat misalnya seorang Nurholis Majid itu, beliau alumni Pondok Pesantren Manbaul Ulum, kemudian alumni Gontor, alumni Adab UIN Jakarta, kemudian lari kuliah di Chicago. Ketika Nurholis Majid ini memadukan yang disebut dengan double movement, yang satu gerak ke klasik, yang satu gerak ke barat, dan kemudian melakukan dialektika, ketika muncul sintesis baru, maka masyarakat menjadi kaget. Karena Nurholis menggabungkan dua gerak klasik dan modern itu menjadi sintesis, ketika muncul, maka masyarakat menjadi kaget. Yang terjadi adalah Nurholis Majid itu aneh, sekuler, anti umat Islam, dan berbagai macam tuduhan lainnya. Kita bisa baca dalam bukunya Kuchman itu, Wacana Liberalisme itu, di situ menyinggung masalah Islam yes, partai Islam no, dan masalah sekulasi dan lain sebagainya, ya. Dan ketika muncul ide-idenya yang baru, masyarakat tidak paham, gitu ya. Karena masyarakat tidak tahu dari angle yang sebelahnya, hanya tahu yang angle dari yang sebelah kanan yang berbasis kepada agama, tapi sebelah kiri nggak tahu, gitu. Ini ya problem yang sangat dilematis sekali. Begitu juga Gus Dur, ya, yang bicaranya aneh-aneh itu memang bisa kita pahami dari sisi ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan ranah dunia maya sebagai arena untuk kita memberikan pencerahan kepada generasi kita sebagai penerus bangsa ini. Nah, yang terakhir, dalam konteks dunia pendidikan, kenapa ada yang disebut dengan kekerasan simbolis, ya? Dari Herbert Blumer misalnya, kekerasan simbolis itu ada karena ada dominasi kalangan elit terhadap
para siswa yang tidak elit. Sehingga kalau meminjam teorinya Pierre Bourdieu ya, dalam reproduksi budaya itu, seringkali sekolah itu mereproduksi kalangan kaum elit yang kemudian kalangan non-elit itu lebih banyak menjadi pihak yang kalah. Gitu ya. Maka yang terjadi adalah maka yang terjadi adalah dunia pendidikan itu bukan sebagai pengubah, tapi justru sebagai pembawa budaya baru yang masuk ke dalam benak pikiran anak-anak. Yang terjadi anak-anak kita kapital, anak-anak kita misalnya lebih banyak berparadigma kapitalis, materialistis dan sebagainya. Karena apa? Karena sekolah sendiri adalah dalam pandangan Bourdieu lebih banyak mereproduksi kalangan kaum elit yang kemudian kalangan elit kalah, dan pertarungan elit dan elit yang terjadi adalah yang non elit bisa menjadi orang yang korban. Dalam hal ini adalah ideologi kapitalisme. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Asep Abdurrahman, Pak Dr. Asep Abdurrahman dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya kira menarik nih dua pembicara kita hari ini, yang satu dalam perspektif filsafat dan budaya, yang satu dalam perspektif studi Islam begitu. Saya kira ini kesempatan untuk teman-teman dari mahasiswa dua universitas untuk bertanya begitu, memperluas jangkauan bahasan. Silahkan, ada yang bertanya langsung saja di unmute. Ada yang bertanya? Dari UMT, dari Gunadarma, silahkan. Langsung saja di unmute. Oke, teman-teman sambil menunggu ya, atau raise hand ya. Sebelum ada yang bertanya, saya sudah bagikan link untuk sertifikat. Silakan teman-teman nanti mengisinya. Oke, saya kira dari 99 orang, masa tidak ada yang bertanya, silakan. Langsung saja ditujukan ke siapa. Dan videonya di open ya, dibuka. Oke, atau mungkin Pak Hawasi dulu mau memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana bagaimana Islam identitas itu sangat bertumbuh besar gitu ya, sangat banyak sekali di negeri kita ini, sehingga ruang-ruang Islam itu justru dipenuhi oleh identitas begitu. Malah Islam personal atau yang disebut akhlak itu justru di bawah identitas tersebut gitu. Persoalan nggak kira-kira itu? Sebelum teman-teman nanti bertanya. Ya, terima kasih Bung Iip. Beberapa hal sebenarnya ada kegelisahan dari saya dalam konteks jargon mungkin sangat indah. Misalnya kalau kita ke pesantren Darut Tauhid, Agim kan punya mutu itu, zikir, pikir, dan amal. Gitu. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita kritik. Dalam konteks zikir mungkin tradisi kita sudah sangat sangat tua dalam konteks bagaimana ya tarekat-tarekat berkembang ya, takbir akbar dan sebagainya. Cuman yang menjadi problem ketika sampai pada mendialogkan zikir dengan pikir, di sini ada masalah. Bicara tentang pikir, ini kan bicara tentang rasionalitas itu, dan ini menjadi PR besar bangsa kita, karena termasuk tadi Kang Asep menyindir bagaimana di pendidikan kita ya sangat lemah dalam tradisi bagaimana mengolah kesadaran tentang pentingnya tadi keilmuan. Kalau bicara keilmuan berarti kita bicara tentang pikiran ya, pemikiran ya, dalam konteks yang lebih
luas mungkin sebenarnya induknya pada tradisi berfilsafat. Ya. Berapa hal kita yang hidup pada ranah identitas dunia Sunni, berapa hal seharusnya kita harus berani belajar tanpa harus menjadi Syiah. Bagaimana tradisi berfilsafat itu masih subur di kalangan masyarakat Persia, Iran misalnya. Sehingga masyarakat Iran tidak pernah habis stok tentang para ilmuwan ya, para pemikir ya. Karena kuatnya tradisi filsafat yang dalam sejarah ya mungkin kita belajar dari Yunani ya, kemudian disintesakan oleh para filosof muslim sehingga menghasilkan peradaban Islam di Spanyol ya, di Sevilla ya, di Andalusia ya, Cordova, kemudian juga memunculkan tadi transformasi bagaimana tradisi itu diambil oleh Barat sampai detik ini sehingga Barat mendominasi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejelek-jeleknya Barat yang sekuler, ternyata tradisi berpikir filsafat masih hidup. Kalau kita baca novel Dunia Sofi karya Justin Gardner, itu karya dari seorang guru SMA di Selandia Baru. Karena di Selandia Baru tingkat SMA saja ada pendidikan filsafat tentu dengan standar tingkat SMA. Jadi sudah diperkenalkan itu pentingnya rasionalitas. Karena induknya di situ. Setidaknya tradisi berpikir lewat filsafat tadi sebagai induk ilmu, dia bisa menjadi medan yang paling netral. Karena kalau pemahaman sudah berpihak kepada identitas, ya itu sangat rentan untuk tadi cenderung membela kelompoknya, sehingga tradisi kritis untuk mengkritik kelompoknya ini kehilangan arah. Berapa hal itulah yang terjadi pada tokoh yang tadi disebut oleh Kang Asep, Buya Syafiee Ma'arif pun di Muhammadiyah mungkin agak dikucilkan karena dia berani membongkar dari dalam. Gus Dur begitu juga, para kiai tradisional yang kurang cakrawala akan ngeri ya menerima gagasan perubahan Gus Dur yang sangat berani mengkritik. Dia berasal dari tradisi pesantren tapi berani mengkritik tradisi pesantren itu sendiri dengan tujuan supaya cakrawala pendidikan pesantren itu terbuka. Tentu tidak gampang. Akhirnya Gus Dur pun menjadi kalangan yang kesepian di tradisinya. Buya Syafiee Ma'arif di Muhammadiyah menyuarakan pemikiran Iqbal saja susah sekali itu. Karena kegandrungan kepada amal soleh dan politik ya pragmatis ya itu menutup ruang bagi bagaimana tawaran terhadap pemikiran Iqbal itu bisa berkembang di Muhammadiyah yang dianggap sebagai kelompok yang modern dibandingkan NU yang tradisional, meskipun sebagian kelompok NU sudah modern bahkan postmodern. Mungkin di Muhammadiyah malah bisa tradisional gitu, sehingga klaim-klaim itu sudah tidak relevan. Tapi itu gambaran bagaimana seorang tokoh seperti Buya Syafiee Ma'arif menawarkan satu pemikiran itu susahnya ya setengah mati itu. Karena tradisi yang kita anggap lewat Muhammadiyah mungkin bisa berkembang, ternyata juga tidak. Sehingga pemikiran Iqbal pun gagal diperkenalkan secara struktural, kalau tadi meminjam Gideon ya, secara struktural dengan agensi yang lebih ya pendidikannya lebih merata di Muhammadiyah dibandingkan NU misalnya. Ternyata juga sampai detik ini tidak punya basis yang jelas bagaimana pemikiran Iqbal bisa ditransformasikan. Ya, itu bagian dari kritik Buya Syafiee Ma'arif terhadap pemikiran Al-Ghazali yang sangat dominan di kalangan Sunni tradisional misalnya. Yang bagi Buya Syafiee Ma'arif penting generasi muda milenial bukan untuk menafikan jasa Al-Ghazali, tapi harus berani mengkomparasikan, membandingkan, mensintesakan, karena pemikiran Iqbal tidak hanya membaca klasik tapi juga membaca tantangan modern. Al-Ghazali cenderungkan ke klasik gitu. Nah, itu maksudnya Buya Syafiee Ma'arif untuk tadi menawarkan pemikiran segar dari Iqbal, tapi toh masih gagal.
Karena tadi tradisi berpikir itu menjadi PR besar yang tidak pernah bisa tumbuh. Oleh karena itu, bagaimana hari ini kita berdiskusi sebenarnya juga bagian dari tadi upaya-upaya untuk menggairahkan kembali wacana, berani bertanya, berani mempertanyakan, karena ketakutan kita bagaimana paparan dunia maya ya dengan pemahaman agama yang mereduksi ya nilai agama itu sendiri lewat jargon ideologi ya, lewat jargon militansi, jihad dan sebagainya, itu bisa dimaknai secara semoga sehingga berbahaya bagi kalangan milenial ketika ranah pemikirannya sangat lemah. Itu saya kira yang menjadi kegelisahan yang memang ya perlu usaha bersama untuk membuat suatu komunitas ya di masyarakat. Ya, saya kira itu, Bung. Oke, terima kasih Pak Hawasi. Saya kira luar biasa ya penjabaran penjelasannya lebih komprehensif begitu. Ada yang mau bertanya, teman-teman dari mahasiswa? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya silakan. Langsung ditujukan ke siapa? Jadi pertanyaan saya tujukan untuk Bapak Dr. Asep. Perkenalkan saya Hermawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya tentang masalah ideologi. Jadi negara kita kan, negara Indonesia ini negara yang pluralitas Pak ya. Artinya negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, di sisi lain negara kita ini memiliki ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Saya sendiri sangat kagum Pak ya sama itu namanya tokoh pluralitas Indonesia, yaitu Bapak almarhum Gus Dur. Nah, yang saya dan sampai sekarang masih jadi pertanyaan di benak pikiran saya, ada segelintir golongan yang mengatasnamakan agama. Mereka ingin mengubah ideologi Pancasila ini menjadi ideologi Islam atau syariat Islam. Dan bahkan ideologi atau gagasan dari mereka ini ditolak oleh pemerintah dan segenap bangsa. Di sisi lain juga kan kita sebagai umat Islam perlu untuk menegakkan syariat Islam, Pak. Nah, yang jadi pertanyaannya, seperti apa cara pandang kita sebagai mahasiswa, khususnya saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman saya semuanya, cara pandang kita menanggapi masalah ideologi tersebut, kita harus memilih yang mana, Pak? Antara ideologi, tetap mempertahankan ideologi Pancasila, atau kita juga perlu menegakkan agama kita, yaitu agama Islam. Kira-kira seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja Pak Dr. Asep ditanggapi. Oke, siap. Namanya sama ini ya, satu produk ini. Guru seilmu, jangan saling ganggu. Baik, ya, terima kasih. Satu identitas. Iya, silakan Asep Hermawan, cuman beda nama belakangnya doang ya, tapi tidak apa-apa lah. Oke, terima kasih Asep Hermawan. Beliau memang cukup aktif ya di kelas ini. Saya cukup hargai. Oke, pertama terkait dengan pergulatan ideologi keagamaan yang ingin mengubah syariat Islam ya. Atau di Indonesia itu kan negara yang plural ya, negara yang banyak suku, negara yang banyak bahasa, dan ketika dihadapkan pada Pancasila, dan endingnya adalah bagaimana cara pandang kita, ada sebagian orang yang ingin menegakkan syariat Islam, tetapi di sisi lain justru Indonesia adalah negara Pancasila. Pertama, kalau kita berangkat dari pluralitas ya, dari pluralitas yang berasaskan kepada Pancasila ya. Oleh karena itu pluralitas itu adalah sebuah keniscayaan ya, sebuah sunatullah yang mesti dimaknai bahwa kita ini berbeda.
Nah, ini banyak berbeda antara satu dengan yang lain. Berbeda secara bahasa, berbeda secara agama, berbeda secara ideologi keagamaan, berbeda secara suku, berbeda macam-macam, ya, berbeda secara aliran juga. Dalam konteks identitas keagamaan, ya, dalam sebuah penelitian itu dijelaskan paling tidak ada 8 identitas keagamaan di Indonesia. Misalnya ada yang disebut dengan Islam Nusantara, gitu ya. Ada yang disebut dengan Islam Indonesia, ada yang disebut Islam Jawa, Jawen, ya. Ada yang disebut dengan Islam pesisir, Islam liberal, dan sebagainya. Ya. Itu semua karena muncul hasil daripada konstruksi, ya, konstruksi budaya masing-masing. Karena manusia itu hidup di suatu tempat, hidup di suatu wilayah, di suatu negara, tidak terlepas dari konstruksi antara Kabupaten Tangerang dengan Bogor dengan Serang tentu berbeda konstruksinya. Kenapa? Karena mereka yang duduk di Serang, duduk di Bogor, yang duduk di Tangerang itu punya jaringan-jaringan pertemanan yang berbeda dengan yang ada di kota-kota yang lainnya. Oleh karena itu kita tidak bisa memprorata antara corak ideologi di Tangerang, corak ideologi di Serang, corak ideologi di Bogor. Kenapa? Karena masing-masing tempat itu mereka punya konstruksinya. Mereka punya mungkin tadi yang disebut dengan kegelisahan, ya, oleh Kang Hawasi, kegelisahan akademiknya apa? Misalnya seorang Kiai Hasyim Asy'ari, seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, siapa lagi itu? Seorang Gus Dur itu punya kegelisahan, ya. Seorang Gus Dur punya kegelisahan, seorang Kiai Hasyim Asy'ari punya kegelisahan juga, Kiai Ahmad Dahlan juga punya kegelisahan, ya. Nah, kegelisahan Kiai Ahmad Dahlan misalnya kalau kita lihat bahwa kenapa lebih banyak melakukan pembinaan lewat dunia pendidikan yang diidentikan dengan banyaknya lembaga pendidikan di Indonesia. Karena pada waktu itu Kiai Ahmad Dahlan mengkonstruksi dari lingkungan bahwa masyarakat ini dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tertinggal. Oleh karena itu harus diberikan pencerahan lewat dunia pendidikan. Lalu pendidikan itu dari mana? Pendidikan itu dikonstruksi dari dunia luar. Dia baca misalnya buku-bukunya Said Qutb, Muhammad Abduh. Nah, dari melakukan tradisi itu lalu muncul yang dialektika, ya. Dialektika nanti muncul ada tesis, antitesis. Ketika sintesis, maka muncullah hasil ijtihadnya itu dalam bentuk lembaga pendidikan yang sudah merata ke berbagai seluruh Indonesia, ya. Nah, di dalam lembaga pendidikan itu, ya, karena Kiai Ahmad Dahlan sebagai tokoh dari Muhammadiyah, ya, maka wajar ideologi yang masuk ke dalam lembaga pendidikannya itu adalah bercorak Muhammadiyah. Itu sangat wajar. Kenapa? Karena Muhammadiyah mengkonstruksi pendidikannya, ya, lewat dunia pendidikan, lewat visi misinya. Nah, ketika visi misinya itu masuk ke dalam pendidikan, kemudian diturunkan dalam bentuk berbagai mata kuliah, maka ada yang disebut dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, Al-Islam Kemuhammadiyahan ini adalah sebagai sebuah ideologi serapan daripada pendiri lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan itu. Jadi dimanapun adanya lembaga pendidikan itu tidak terlepas daripada ideologi, mau ideologi Salafi, mau ideologi Hizbut Tahrir, mau ideologi PKS, mau ideologi Nahdlatul Ulama, semua pasti masuk ke dalamnya. Saya meneliti misalnya di Malang itu sangat kental, ada seorang tokoh, ya, itu saya meneliti Tola Hasan, ya. Tola Hasan itu punya lembaga pendidikan dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Ternyata dari TK sampai dengan perguruan tingginya itu lebih terarah kepada ideologi NU. Dan saya bilang ini wajar. Ada penelitian di Lombok misalnya, kontestasi Islam di Lombok dalam konteks madrasah itu jelas, ya, di NU jelas, di Muhammadiyah jelas, di Nahdlatul juga jelas, karena itu mengkonstruksi daripada pendiri lembaga pendidikan itu. Lalu ketika dikaitkan dengan Pancasila, apakah relevan mengkonstruksi lembaga pendidikan dalam konteks Pancasila? Relevan, karena Pancasila mengakomodir berbagai macam ideologi keagamaan di Indonesia, dan itu dijamin oleh undang-undang. Lalu ada sekelompok orang yang ingin mengubah ideologi bangsa kita. Saya kira kalau kita mengubah ideologi bangsa kita itu merupakan dosa sejarah, ya.
karena para founding father kita itu sudah bersepakat bahwa menghilangkan 7 kata piagam Jakarta itu sebenarnya hasil kompromi dalam rangka untuk masolihul mursalahnya yang lebih besar, ya, untuk menjaga jiwa raga bangsa Indonesia. Untuk menjaga jiwa raga bangsa Indonesia itu merupakan titah daripada dari Tuhan kita semuanya. Dalam Al-Muwafaqat misalnya Imam Syatibi menjelaskan bahwa menjaga jiwa itu bagian daripada maqasid as-syariah. Oleh karena itu mengubah ideologi Pancasila dengan syariat Islam, saya kira itu merupakan sebuah dosa sejarah yang bisa melahirkan berbagai macam keributan. Kenapa? Karena Indonesia tidak hanya disokong oleh satu agama, tapi oleh berbagai agama. Ini perdebatan di BPUPKI pada waktu itu sangat alot, ya. Dari kaum nasionalis, muncul dari Islamis, dari liberalis, dari macam-macam muncul di situ. Tapi kemudian pada akhirnya bersepakat, ya, bahwa 7 kata piagam Jakarta itu bukan berarti dicoret, tapi kemudian masuk ke dalam Pancasila sebagai jaminan bahwa agama di Indonesia sangat dilindungi, ya, termasuk berbagai macam aliran dalam tanda petik, bukan aliran yang menyimpang seperti yang di Panjang itu, ya. Dan aliran ini muncul, dia merespon kondisi sosiologis di sekitarnya. Di Jawa Barat itu menurut penelitian misalnya ada 250 aliran kebatinan, aliran kepercayaan, ya. Belum lagi penelitiannya Kemenang. Banyak sekali aliran yang ada di Indonesia itu. Kenapa? Mereka tidak lepas daripada latar belakang sosiologis yang ada di sekitar masing-masing. Mungkin ada yang terjepit ekonominya, ada yang tertindas, ada yang macam-macam, sehingga muncullah mereka ekspresi keagamaan mereka lewat Islam identitas, dalam munculnya seperti Islam identitas Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam liberal, mungkin juga Islam hakikok gitu ya. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Asep Abdurrahman, ya, dan Pak Asep siapa tadi? Dua Pak Asep. Saya kira cukup menarik, dan pembahasan ini saya kira perlu kita follow up begitu ya, ada follow up-nya. Karena waktu saya kira terbatas, teman-teman sekalian, saya sudah bagikan linknya di chat untuk sertifikat, dan saya mau terima kasih kepada Pak Asep dan Pak Hawasi sudah berbagi ilmu membahas pergulatan antara Islam identitas dan Islam personalitas di ruang publik. Saya ingin mengakhirinya begini, ketika Islam itu menjadi kata benda, maka ia akan kaku, seperti yang dibilang Pak Hawasi dan Pak Asep Abdurrahman. Ketika Islam itu hanya sebagai identitas, Islam misalnya di partai politik, misalkan Islam di organisasi misalnya, ketika itu hanya sebatas identitas, maka dia akan menjadi kaku. Atau hanya Islam tertera di KTP misalnya, sekedar jadi penanda agama yang dipeluk seseorang, itu Islamnya Islam kaku, hanya Islam identitas. Akan tetapi ketika Islam menjadi sebuah kata sifat atau bahkan kata kerja, maka yang dimaksud dengan Islam adalah tidak mencuri misalnya, tidak menzalimi orang, tidak memfitnah, bersikap sopan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Nah, itu Islam yang sebagai sebuah personal. Oleh karena itu, Islam yang kita sekarang jalankan justru harus Islam yang terus-menerus Islam sebagai kata sifat dan kata kerja. Tidak sebatas pada Islam identitas. Yang paling menarik adalah ketika orang misalnya dia sangat taat atau sangat sangat tunduk kepada partai Islam misalnya. Segala sesuatunya dia anggap partai Islam itu adalah Islam itu sendiri. Itu yang menjadi bahaya. Islam identitas dipahami sebagai Islam itu sendiri. Saya kira Islam itu adalah Islam yang terus-menerus sebagai kata sifat dan kata kerja. Saya kira kita akhiri saja karena waktu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Hawasi yang sudah
membeberkan penjelasannya dengan seluas-luasnya. Begitu juga kepada Dr. Asep Abdurrahman telah bersedia menyediakan waktu untuk pencerahan pada siang hari ini. Terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga ini menjadi pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita masih bisa ngobrol Pak Hawasi, Pak Asep. Karena waktu terbatas, ini jadi closing statement-nya dari saya aja. Karena takut kebanyakan, kita punya waktu hanya 2 menit lagi begitu. Silakan teman-teman yang mau lab, mungkin silakan untuk isi sertifikat. Linknya sudah saya di chat. Silakan teman-teman mengisi link. Sudah saya sudah saya bagikan. Silakan teman-teman. Terima kasih sekali lagi Pak Asep. Ya. Siap, sama-sama Bung. Ya. Kita next program. Karena ini waktunya terbatas, limit ini. Takut mati lagi. Ya. 40 menit terima ya. Ya, nanti kita Kang Asep, kita kolaborasi nanti bikin pertemuan selanjutnya. Kita pakai pro saja kalau nanti. Ya. Lebih siap. Ya. Biar lebih luasa ya. Ya, terima kasih Kang Asep, makasih Bung Iip. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Kang Hawasi ya. Oke. Senang sekali berjumpa dengan Kang Hawasi dan mahasiswa Gunadarma. Bung Rifai juga. Tetap semangat dengan Omar Institute-nya. Terima kasih, izin lab ya. Oke, siap. Hatur nuhun semuanya. Ya. Assalamualaikum.